Assalamualaikum sahabat Ashifa, terima kasih telah menyempatkan diri singgah di ruang ini. Terima kasih sudah hadir dengan hati yang terbuka. Dan perlu saya sampaikan sejak awal bahwa kehadiran Anda di video ini bukan kebetulan, bukan sekadar klik iseng, dan bukan karena algoritma semata. Ada alasan mengapa Anda diarahkan untuk mendengar setiap kata yang akan disampaikan hari ini. Ada sesuatu yang ingin Allah bisikan kepada hati Anda melalui perantara narasi ini. Maka tetaplah bersama kami. Dengarkan perlahan, rasakan makna di setiap kalimatnya. Sahabat Ashifa, izinkan saya bertanya dengan bahasa yang sederhana namun menyentuh inti. Pernahkah Anda terus memikirkan seseorang tanpa jeda? Seseorang yang hadir di pikiran Anda dari pagi hingga malam. Seseorang yang bahkan ketika Anda sedang sibuk, tetap saja muncul begitu saja di ruang hati yang terdalam, tanpa Anda undang, tanpa Anda rencanakan. Tetapi dia datang, dan datang lagi, seakan ada magnet yang tidak terlihat. Jika saat ini Anda sedang mengalaminya, tidak perlu merasa aneh, tidak perlu merasa berlebihan. Karena bisa jadi, justru pada titik inilah Allah sedang mengetuk hati Anda, bukan untuk memperlihatkan siapa orang itu, tetapi untuk menunjukkan apa makna dari hadirnya dia dalam pikiran Anda. Banyak orang berasumsi bahwa memikirkan seseorang secara intens berarti rindu. Ada juga yang mengira itu tanda bahwa orang tersebut adalah jodohnya. Namun, sahabat Ashifa, tidak selalu seperti itu. Ada misteri Allah yang lebih dalam dari sekadar rasa simpati dan rindu. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, coba jawab dalam hati. Ketika Anda memikirkan seseorang, apa yang paling Anda rasakan? Apakah ada rasa hangat? Apakah ada rasa penasaran? Atau justru ada rasa gelisah yang tidak bisa dijelaskan? Jawaban itu penting, karena Allah sering membimbing kita melalui rasa yang paling halus, melalui getaran hati yang tidak terlihat oleh manusia lain. Saya mengajak Anda untuk tetap di sini, karena apa yang Anda rasakan saat ini bisa jadi bukan hanya sekadar fenomena batin. Bisa jadi itu adalah isyarat yang perlu Anda pahami, isyarat yang perlu Anda renungi, dan isyarat yang mungkin akan membuka jalan baru untuk kehidupan Anda. Maka, dengarkan dengan hati yang luas. Sahabat, kita akan berbicara dari hati ke hati, dengan bahasa yang santai, tetapi tetap baku agar Anda nyaman, dengan alur yang mengalir, agar pikiran Anda tidak meloncat kemana-mana, dengan gimmick yang membuat Anda betah, karena memang begitu gaya khas Shifaul Qalbi bersama sahabat Ashifa. Jika Anda siap, katakan dalam hati, siap menerima makna. Sebelum kita menyelam lebih dalam, bantu sebarkan energi positif dengan berinteraksi menggunakan angka 77 di kolom komentar. Angka itu bukan sekadar angka. Angka itu adalah simbol dari tekad Anda untuk melepaskan energi negatif dan menerima pesan yang Allah titipkan melalui setiap kalimat yang Anda dengar. Ketik 77 untuk menguatkan niat Anda. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya, sahabat Ashifa, bagian pertama ini adalah pintu masuk. Dan pintu ini membawa kita menuju pembahasan yang jauh lebih dalam pada bagian kedua. Kita akan membongkar mengapa seseorang bisa hadir begitu kuat dalam pikiran Anda. Kita akan mencari pemahaman apa yang sebenarnya Allah ingin tunjukkan lewat perasaan itu. Anda tidak akan ditinggalkan dengan tanda tanya. Kita akan mengalir bersama dari awal hingga akhir. Dari bagian 1 menuju 2, dari 2 menuju 3, sampai akhirnya kita sampai pada kesimpulan besar yang insya Allah akan membuka sedikit tirai takdir yang selama ini terasa samar. Tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan perjalanan batin ini menuju bagian kedua. Sahabat Ashifa, sekarang kita masuk lebih dalam. Jika bagian pertama adalah pintu, maka bagian kedua ini adalah ruang utama tempat kita duduk bersama
menenangkan hati, lalu membuka satu persatu makna yang selama ini mungkin tidak pernah Anda pahami. Kita akan membahas 3 hal penting tentang mengapa seseorang bisa hadir begitu kuat dalam pikiran Anda dan apa hubungan hadirnya rasa itu dengan kehendak Allah. Maka duduklah dengan nyaman, kosongkan pikiran yang mengganggu, dan izinkan hati Anda bekerja dengan jujur. Pertama, kita harus memahami bahwa hati manusia berada sepenuhnya dalam genggaman Allah. Hati bukan sekadar pusat emosi, tetapi ruang spiritual yang Allah kendalikan untuk menggiring kita kepada pelajaran tertentu. Ketika seseorang muncul begitu sering dalam pikiran Anda, ada kemungkinan besar bahwa Allah sedang menempatkan Anda dalam proses penyadaran. Penyadaran ini bisa berupa teguran, pelajaran, atau bahkan persiapan terhadap sesuatu yang akan Anda hadapi di masa depan. Sahabat Ashifa, mari kita bahas makna pertama ketika seseorang muncul terus-menerus dalam pikiran Anda. Allah mungkin sedang mengingatkan Anda tentang niat yang belum lurus. Ada orang yang hadir dalam pikiran kita bukan karena dia penting, tetapi karena Allah ingin kita memperbaiki cara memandang cinta. Allah ingin Anda menyadari bahwa hati yang terlalu melekat pada makhluk akan membuat Anda sulit mendekat kepada penciptanya. Jika Anda terlalu sibuk memikirkan Dia, maka Anda akan lupa memikirkan diri sendiri. Jika Anda terlalu sibuk menunggu kabar dari Dia, maka Anda akan lupa bahwa Allah setiap saat memberi kabar berupa rasa dalam hati. Teguran semacam ini sering tidak kita sadari karena bentuknya sangat halus. Maka sahabat Ashifa, Anda harus peka. Anda harus berani bertanya pada diri sendiri, apakah kehadiran Dia adalah petunjuk atau ujian? Makna kedua adalah bahwa Allah mungkin sedang menggerakkan Anda untuk mendoakan orang itu. Ada sosok yang tiba-tiba muncul dalam pikiran, bahkan ketika Anda sudah lama tidak berhubungan. Bisa jadi orang itu sedang membutuhkan doa Anda. Bisa jadi dia sedang berada dalam keadaan sulit. Sementara Allah menggerakkan hati Anda untuk mendoakan tanpa Anda ketahui alasannya. Doa yang lahir dari hati yang tulus tanpa pamrih adalah salah satu bentuk cinta tertinggi dalam Islam. Cinta yang tidak diumumkan, cinta yang tidak meminta balasan, cinta yang hanya dititipkan kepada Allah agar menjadi kebaikan bagi siapapun yang Anda ingat. Maka jika seseorang hadir begitu kuat dalam pikiran Anda, jangan hanya diam. Kirimkan doa. Doakan keselamatan, ketenangan, dan kebahagiaan untuknya. Lalu biarkan Allah yang mengatur sisanya. Makna ketiga seringkali paling membuat hati bergetar. Ada kalanya kehadiran seseorang dalam pikiran bukan karena rindu, bukan karena kebiasaan, dan bukan karena sugesti, tetapi karena dia memang sedang Allah tempatkan dalam alur takdir Anda. Takdir itu tidak datang sekaligus. Ia datang melalui tanda. Tanda itu bisa muncul dalam bentuk pertemuan yang terjadi begitu saja. Bisa muncul dalam bentuk percakapan yang datang tanpa rencana. Atau bahkan dalam bentuk kehadiran dalam pikiran yang sangat sulit dihilangkan. Hati kita adalah alat yang Allah gunakan untuk mengarahkan langkah. Jika seseorang membuat hati Anda bergetar, bukan karena hawa nafsu, melainkan karena adanya rasa kedekatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Bisa jadi Allah sedang menggerakkan Anda untuk memperhatikan sesuatu yang lebih besar. Namun sahabat Ashifa, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa orang yang sering Anda pikirkan pasti jodoh Anda. Jodoh tidak selalu hadir dalam bentuk bayangan yang terus-menerus muncul. Kadang jodoh datang dalam bentuk ketenangan. Kadang jodoh hadir dalam bentuk seseorang yang tidak Anda pikirkan sama sekali, tetapi membawa kedamaian saat Allah mempertemukannya. Maka tugas Anda bukan menebak siapa jodoh Anda, tetapi memahami makna di balik setiap gerakan hati. Apakah
ini ujian? Apakah ini peringatan? Ataukah ini adalah jembatan menuju sesuatu yang lebih besar? Sahabat Ashifa, sekarang ambil napas dalam-dalam. Rasakan setiap makna yang masuk. Tanyakan pada diri Anda sendiri, dari ketiga makna tadi, mana yang paling sesuai dengan keadaan Anda? Apakah Anda sedang diuji oleh hati yang terlalu melekat? Apakah Anda sedang didorong untuk mendoakan seseorang? Ataukah Anda sedang masuk ke dalam proses takdir yang Allah sedang buka sedikit demi sedikit? Apapun jawabannya, jangan biarkan pikiran Anda lelah. Jangan biarkan hati Anda mengembara tanpa arah. Izinkan Allah memegang kendali. Izinkan diri Anda percaya bahwa apapun yang Allah gerakkan dalam hati tidak pernah sia-sia. Allah tidak menanamkan rasa tanpa tujuan. Allah tidak membiarkan hati Anda bergerak tanpa makna. Setiap getaran, setiap ingatan, setiap rasa yang muncul adalah bagian dari skenario yang lebih besar dari yang bisa Anda bayangkan. Sekarang, sebelum kita bergerak ke bagian ketiga, saya ingin mengajak Anda untuk kembali menyalurkan energi positif. Tulis angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa Anda siap menerima pelajaran yang lebih dalam lagi. Angka itu menjadi simbol bahwa Anda tidak hanya mendengar, tetapi juga mempersiapkan hati untuk memahami. Tulis 77 sebagai bentuk keteguhan bahwa Anda ingin menjalani kehidupan dengan hati yang lebih peka, lebih lembut, dan lebih dekat kepada Allah. Bagian kedua ini membawa kita ke titik refleksi yang penting. Kita telah memahami kemungkinan makna dari hadirnya seseorang dalam pikiran kita. Namun perjalanan ini belum tuntas. Masih ada pembahasan yang lebih halus dan lebih menyentuh pada bagian ketiga. Di bagian itu, kita akan membahas bagaimana menghadapi fenomena ini dengan cara yang tidak melukai hati sendiri, tidak menggantungkan diri pada makhluk, dan tetap bersandar kepada Allah. Tetaplah bersama kami. Kita akan mengalir bersama menuju bagian ketiga. Sahabat Ashifa, kita sampai di bagian yang paling menentukan. Jika pada bagian pertama kita membuka pintu, dan pada bagian kedua kita memasuki ruang utama, maka bagian ketiga ini adalah ruang terdalam yang hanya bisa disentuh oleh hati yang benar-benar siap. Ini adalah momen ketika kita berhenti sejenak, melihat ke dalam diri, lalu memahami apa yang sebenarnya Allah ingin sampaikan melalui hadirnya seseorang dalam pikiran Anda. Sebelum kita masuk semakin jauh, tarik napas pelan, hembuskan dengan lembut, lalu peluk diri Anda dalam keheningan sejenak. Karena apa yang akan kita bahas bukan sekadar teori, bukan sekadar kata-kata yang indah. Ini adalah perjalanan batin yang perlu Anda rasakan dengan sepenuh hati. Sahabat Ashifa, banyak orang salah memahami ketika seseorang hadir begitu kuat dalam pikiran. Ada yang buru-buru menyimpulkan bahwa itu adalah cinta. Ada yang langsung percaya bahwa itu adalah jodoh. Ada juga yang mengira itu hanyalah kenangan yang belum selesai. Namun pada bagian ini, kita akan membahas bukan hanya apa maknanya, tetapi bagaimana Anda harus bersikap agar hati Anda tetap terjaga dan tidak terjebak oleh perasaan. Pertama, Anda perlu memahami bahwa Allah menanamkan rasa bukan untuk membuat Anda tersesat, tetapi untuk membawa Anda kembali. Rasa itu seperti kompas hati. Ketika Anda memikirkan seseorang berkali-kali, sebenarnya Anda sedang dipertemukan dengan diri Anda sendiri. Anda sedang diberi cermin untuk melihat luka yang belum sembuh, harapan yang belum selesai, atau kerinduan yang belum Anda pahami. Allah sering menggunakan orang lain sebagai jalan untuk menyembuhkan Anda. Misalnya, Anda memikirkan seseorang yang pernah datang, lalu pergi tanpa penjelasan. Anda pikir Anda merindukannya, padahal yang Anda rindukan bisa jadi bukan dirinya, tetapi dihargai. Anda merasa terikat, bukan karena cintanya, tetapi karena hatinya pernah memberikan ruang yang membuat Anda merasa berarti. Ketika ruang itu hilang,
pikiran Anda merasa kehilangan. Allah sedang mengajak Anda menyadari bahwa Anda membutuhkan pemulihan, bukan kehadiran kembali dari orang tersebut. Kedua, Anda perlu bijak dalam menafsirkan rasa yang datang. Jangan setiap getaran hati diartikan sebagai sinyal jodoh. Jodoh bukan tentang seberapa sering Anda memikirkan orang itu. Jodoh adalah tentang siapa yang menjadikan hati Anda tenang saat Allah pertemukan. Ada orang yang setiap hari hadir dalam pikiran, tetapi ketika ditemui tidak membawa ketenangan. Ada juga orang yang tidak pernah Anda pikirkan sama sekali, tetapi ketika muncul dalam hidup Anda, memberikan kedamaian yang tidak dapat Anda jelaskan. Kehadiran seseorang dalam pikiran bisa jadi hanya panggilan jiwa yang sedang mencari jawaban, dan Allah sedang mengajak Anda untuk menemukan jawaban itu dengan cara yang lebih tenang dan lebih bijaksana. Jangan berlari mengejar rasa yang belum tentu membawa kebaikan. Jangan memaksakan takdir yang belum tentu tertulis untuk Anda. Ketiga, Anda perlu memahami bahwa memikirkan seseorang tanpa bisa berhenti adalah bagian dari perjalanan spiritual. Ada orang yang hadir di pikiran kita karena menjadi bagian dari pelajaran yang Allah letakkan di masa lalu. Pelajaran itu mungkin berupa kesabaran, ketabahan, atau tentang bagaimana Anda memperlakukan hati sendiri. Kehadiran orang itu seperti catatan yang belum selesai dibaca. Anda harus membuka lembaran itu, bukan untuk kembali ke masa lalu, tetapi untuk menutupnya dengan penuh kesadaran, agar Anda bisa berjalan dengan langkah yang lebih ringan. Namun ada juga orang yang hadir sebagai bagian dari masa depan, bukan dalam arti romantis, tetapi sebagai pintu rezeki, pintu kebaikan, atau bahkan ujian yang menguatkan iman. Allah tidak selalu memperlihatkan isyarat melalui mimpi atau firasat. Kadang Allah mengetuk hati Anda dengan menghadirkan seseorang secara berulang agar Anda memperhatikan sesuatu yang penting. Sahabat Ashifa, perjalanan memahami hati bukan perjalanan yang mudah, tetapi Anda tidak sedang berjalan sendirian. Anda sedang berjalan bersama Allah. Dan itu cukup. Apapun perasaan yang muncul, sekacau apapun pikiran Anda saat ini, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Anda. Mari kita bahas langkah-langkah agar hati Anda tetap terjaga saat menghadapi fenomena ini. Langkah pertama adalah dengan mengambil jarak dari apapun yang membuat Anda terlalu larut. Mengambil jarak bukan berarti menjauh total. Mengambil jarak adalah memberikan ruang bagi diri Anda untuk berpikir dengan jernih. Jika setiap hari Anda membayangkan kemungkinan yang tidak pasti, maka hati Anda akan letih. Jika Anda terlalu berharap sesuatu yang belum tentu Allah izinkan, maka Anda akan kecewa. Maka ambillah jeda, pandang rasa Anda dari kejauhan. Lihat dengan mata yang lebih luas. Tanyakan kepada Allah di setiap sujud, apakah rasa ini perlu dipertahankan atau dilepaskan secara perlahan? Langkah kedua adalah dengan memperbanyak doa. Doa bukan sekadar permintaan. Doa adalah komunikasi jiwa. Ketika Anda memikirkan seseorang secara berulang, jangan biarkan pikiran itu berputar tanpa arah. Ubah menjadi doa. Katakan kepada Allah bahwa jika orang itu baik bagi agama Anda, baik bagi hidup Anda, baik bagi masa depan Anda, maka mintalah untuk didekatkan dengan cara yang baik. Tetapi jika tidak, mintalah kepada Allah agar hati Anda dibersihkan dengan cara yang lembut. Karena hati yang bersih akan mampu mencintai sesuai porsinya dan tidak akan menggantungkan kebahagiaan kepada makhluk. Langkah ketiga adalah dengan memperbaiki diri. Kadang Allah menghadirkan seseorang dalam pikiran agar Anda bersiap. Ada kalanya takdir tidak datang tiba-tiba. Takdir datang sedikit-sedikit. Allah menggerakkan hati Anda agar Anda meningkatkan kualitas diri sebelum memasuki fase baru dalam hidup Anda. Jika Anda merasa seseorang hadir begitu kuat, jangan hanya bertanya siapa dia. Tanyakan juga siapa Anda
dan bagaimana Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Karena jodoh, rezeki, dan takdir besar tidak datang kepada hati yang tidak siap, maka mulailah memperbaiki diri. Walaupun pelan, Allah melihat setiap usaha Anda. Langkah keempat adalah menyadari bahwa Anda harus lebih mencintai Allah daripada siapapun. Jika Anda mencintai makhluk lebih besar dari pencipta, maka Anda akan mudah tersakiti. Jika Anda mencintai seseorang tanpa batas, maka ketika Allah menahan takdir, hati Anda akan hancur. Tetapi, jika Anda mencintai Allah terlebih dahulu, maka siapapun yang datang akan menjadi bonus. Dan siapapun yang pergi tidak akan menghilangkan kebahagiaan Anda, karena pusatnya bukan lagi manusia. Pusatnya adalah Allah yang selalu ada. Langkah kelima adalah berdamai dengan keadaan. Tidak semua orang yang Anda pikirkan akan menjadi bagian dari hidup Anda. Tidak semua harapan akan menjadi kenyataan. Namun semua rasa yang Allah tanamkan dalam hati Anda pasti mengandung kebaikan. Entah itu kebaikan yang terlihat sekarang, atau kebaikan yang baru Anda sadari bertahun-tahun kemudian. Anda tidak perlu memaksakan apapun, cukup jalani dengan ikhlas. Biarkan waktu membuktikan apa yang sebenarnya Allah rencanakan untuk Anda. Sahabat Ashifa, Anda telah mengikuti perjalanan panjang dari bagian pertama hingga bagian ketiga ini. Anda telah membuka hati, mendengarkan dengan ketenangan, dan memahami dengan kesadaran. Maka izinkan saya mengajak Anda sekali lagi untuk menyalurkan energi positif dengan menuliskan angka 77 di kolom komentar. Angka itu menjadi simbol bahwa Anda siap menerima penjelasan pada kesimpulan nanti, bahwa Anda siap melangkah dengan hati yang lebih teguh dan lebih dekat kepada Allah. Bagian ketiga ini adalah ruang penguatan. Dari sini, kita akan menuju kesimpulan yang akan merangkum semuanya. Kita akan menutup perjalanan ini dengan pemahaman yang utuh, agar Anda tidak hanya mengerti mengapa seseorang hadir dalam pikiran Anda, tetapi juga bagaimana Anda harus berdiri, melangkah, dan memegang hati Anda agar tetap terjaga. Tetaplah bersama kami menuju kesimpulan, karena apa yang akan Anda dengar selanjutnya adalah inti dari seluruh perjalanan batin ini.